Kuasa hukum Peggy Setiawan Tony T. merespon langkah seorang pengacara Rasman Nasution yang bakal melaporkan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman yang membebaskan Peggy Setiawan di kasus Vina. Tony mempertanyakan langkah Rasman yang akan melapor Hakim Eman ke Komisi Yudisial. Pasalnya Rasman tidak ada hubungannya dengan kasus Vina. Terlebih dia juga bukan sebagai pengadu atau teradu dalam sidang pra-peradilan Peggy. Lebih lanjut, Tony menilai perilaku Hakim Eman selama persidangan tidak ada yang menyimpang. Bahkan menurut testimoni pemohon dan termohon, Hakim Eman bersikap bijaksana, objektif, tidak tendensi memihak manapun. Bijaksana. Terus Pak Rasman, ya, mau mempersoalkan apa, kapasitasnya apa, hubungannya apa, korelasinya apa dengan Pak Eman Sulaiman yang memimpin sidang pra-peradilan. Ya, Bang Rasman mau melaporkan apa? Kalau kemarin di Rakyat Bersuara, ya, di situ katanya mau melaporkan ke Komisi Yudisial. Nah, kalau melaporkan ke Komisi Yudisial ini kewenangannya itu hanya memeriksa kode etik, ya, terkait kode etik, memeriksa perilaku hakim dalam bersidang. Nah, sementara faktanya saat bersidang sebelum putusan itu Pak Hakim Pak Eman Sulaiman itu meminta testimoni setelah ditutup, ya, setelah tutup untuk putusan hari Senin. Lalu Pak Hakim Sulaiman meminta pendapat testimoni dari kedua pihak, baik pemohon maupun termohon. Ya, silakan ini disampaikan bagaimana selama kami memimpin sidang, kata Pak Eman. Apa yang ada di pikiran para pihak? Apakah kami sudah adil, fair atau belum? Dijawab oleh pemohon bahwa selama memimpin sidang Pak Hakim Eman Sulaiman ini, ya, bersikap arif, bijaksana, objektif, fair, memberikan kesempatan yang sama, tidak ada tendensi untuk memihak manapun, ya. Itu jawaban dari pemohon. Nah, termohon juga sama, pihak Polda Jawa Barat itu menyampaikan hal yang sama, memimpin sidangnya objektif, fair, arif, bijaksana. Artinya, ya, yang sidangnya saja, para pihaknya saja merasa perilaku hakim yang menyimpang itu tidak ada, ya. Perilaku hakim yang melanggar kode etik itu tidak ada karena sudah diucapkan dan itu sudah live, loh, ya. Lalu Rasman untuk kepentingan siapa? Kalau melaporkan hakim, ya, atau Komisi Yudisial, karena esensinya kalau ke Komisi Yudisial itu pasti memeriksa perilaku hakim. Nah, kalau tidak terima dengan putusannya, silakan lakukan upaya hukum kalau ada hukum yang mengatur. Dalam pasal 83 UHAP, putusan pra-peradilan itu tidak bisa dilakukan upaya hukum. Upaya hukum misalnya banding, kan, kasasi itu tidak bisa. Jadi udah terkunci. Itu. Jadi putusannya sudah tidak bisa mentersangkakan lagi, ya, kepada Peggy Setiawan untuk kasus Vina ini, ya. Kemudian sudah terkunci juga di dalam pasal 83 UHAP bahwa putusan pra-peradilan itu tidak bisa dilakukan upaya hukum, baik banding maupun kasasi, kan itu. Nah, jadi silakan saja Pak Rasman mau menggunakan aturan yang mana kalau mau melaporkan, kan. Kalau ke KY kemudian kan dia pihak yang dirugikan tidak oleh hakim, itu loh. Iya dong, apa hubungannya, korelasinya apa? Orang dia bukan pihak yang ikut bersidang, baik pemohon maupun termohon, dia bukan. Itu. Nah, yang mungkin bisa melaporkan itu misalnya pemohon atau termohon. Nah, orang pemohonnya juga enggak, sudah merasa perilaku hakim itu sudah baik, arif, dan bijaksana sampai bersidang. Termohonnya juga enggak. Ya, sudah menyatakan dalam testimoninya, sudah menyatakan bahwa perilaku hakim selama sidang, sikapnya sudah fair, objektif, arif, dan bijaksana. Terus Pak Rasman, ya, mau mempersoalkan apa, kapasitasnya apa, hubungannya apa, korelasinya apa dengan Pak Eman Sulaiman yang memimpin sidang pra-peradilan. Jadi baik maupun perilaku maupun terhadap putusan sudah tidak mungkin, ya, dilaporkan atau dilakukan upaya hukum, ya, putusannya itu untuk kepentingan siapa para saksi. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.